Shalom, salam sade, salam malam Jumat, salam drop lagi. Ini market masih seperti biasa Kamis dia merah. Padahal data CPI keluar sesuai ekspektasi, dia turun ya. Tapi itulah bandar yang atur market. Semalam mungkin dia makan long lagi ya, dia squeeze yang orang pasang long lagi. Data ekonomi sesuai harapan, CPI turun, ya kan? Nah, inilah kadang kalau dia olah market. Jadi trennya masih sama, Kamis merah. Saya pikir CPI udah membagus, harusnya dia hijau, malah ini. Tapi saw semalam mantap, belemak saya dapat saw. Karena saya yakin semalam dia sempat dikocok ya, hampir kena tendang. Tapi karena saya yakin, saya langsung ganti, saya geser, saya punya stop loss, saya masuk layer 2 lagi ya di 77, di 2477 waktu itu saya masuk layer 2 karena yakin. Saya biasa kalau kurang yakin ya ikhlaskan kena tendang gitu. Nah kemarin karena yakin saya geser stop loss, saya masuk layer 2 lagi di 77 gitu. Tapi nggak berani banyak, takut juga karena market belakangan ini kadang anomali sekali, ya kan? Tapi karena yakin kemarin CPI turun, saya yakin. Ya, makanya semalam kocokannya ini, begitu CPI keluar, dia drop, ya. Dari hijau drop langsung merah, ya kan? Nah, saya tunggu mau ini. Dia mantul lagi. Tiba-tiba tiang hijau balik plus $11-12 kalau nggak salah, saya lupa tuh. Karena saya lagi posisi safe, saya udah geser stop loss saya ya. Saya awal masuk tuh yang di 67 gitu. Jadi masih aman. Saya lihat tiba-tiba dibanting lagi ke bawah. Nah, di situ kesempatan, wah, langsung saya TP, ya kan? Saya TP, saya sisain 30%. Nah, agak malam sebelum saya tidur, saya cek lagi, lumayan drop, udah saya TP semua, lumayan belemak, tidurnya nyenyak. Semalam, ya udah jarang-jarang agak ada rezeki ya. Padahal saya agak ragu, karena Senin kemarin itu, awal minggu, udah begitu mulai start saw kena tendang. Tapi untung Selasanya saya dapat balik, ya, balik modal. Nah, kemarin itu karena agak yakin juga lah saya ini. Tapi kripto yang nggak sesuai ekspektasi. Saya pikir trennya udah harus tukar, karena kalau lihat data itunya CPI turun, harusnya dia ini, ternyata kebalikan, bandar malah sell ini. Mungkin banyak yang ini long ya, dia sikat, ya kan, yang long, ya lihatlah nanti. Andai kata Kamis ini merah gitu, ya mudah-mudahan balik ke tren Jumat hijau lagi, atau Sabtu ya. Itu mudah-mudahan harapan kita gitu ya. By the way, ini kita lihat dulu posisi ini. Nah, tadi daily candlenya nutup drop ke bawah ya, nutup di 58,6 dailynya. Ini sekarang saya buat video market cap agak drop. Tadi sempat 3%-an dia drop ya. Ini sekarang 2,8% di 2 triliun, 08 billion. Volume naik dikit 9,2%. Tapi ini dia yang buat paling kesel kita. BTC dominance-nya juga menguat di 55,6 lagi. Kemarin 55,3, ini dia 55,6 menguat. Fear and greed drop ya. Masuk di netral tapi udah mendekati ke fear lagi di 43 ya. BTC saya buat video sekarang, BTC posisi di 58,455 ya, 58.455, ETH di 2.625, BNB 522, Solana 144, XRP 57 sen. Ya, merah tipis lagi lah dia.
susah market ini ya. Lihat kondisi begini, nggak selera lihat market kripto saat ini. Datanya bagus, dia juga nggak ini. Tapi ya lihat malam ini mungkin agak ngedukung retail ya, retail sales agak efek gitu ya, agak ngefek ke market juga. Malam ini ada data penting sih, pengaruh ke market. Semalam lumayan tuh, dia punya core sesuai forecast, dia punya core CPI-nya man-over-man-nya sama dengan forecast estimasinya ya. Juga untuk yes over yes-nya benar turun dari 3,3 dia 3,2, tapi indeksnya nggak nyangka ya. Indeks saya pikir dia flat sama, yes over yes-nya juga turun ya. Tapi man-over-man-nya untungnya sama dengan forecast estimasinya. Nah, yes over yes-nya yang masih di still turun di 2,9. Akhirnya turun di bawah 3% gitu. Ya. Seharusnya ini satu bagus gitu. Maka kenapa market malah ini kripto malah drop merah, sedangkan semalam stock market still oke, positif, nggak merah gitu ya kan. Jadi dolarnya yang melemah ya. Dolar dia seperti semalam masih di 102 102,4 gitu. Nah, kalau kondisi nggak ini ya kita lihat lah. Oh, hari ini India sama Korea holiday ya, hari Kamis nih ya. Hari ini banyak data penting juga ya, UK GDP ya. GDP-nya turun ya. Ya turun sih, dia banyak keributan, riot terjadi gitu kan. Stuck dia punya ekonomi gitu. Tapi hari ini Jepang GDP-nya bagus. Ini kalau ngomong Jepang nanti kita bahas lah. Ada yang nanya kok Jepang ini kisah. Ya kemarin saya nggak bahas. Kemarin saya udah lihat dia ini TV pengumuman dia resign dari election kan. Nggak maju lagi di bulan depan gitu. Kita bahas ini dulu lah untuk event hari ini. Nah, malam ini untuk jam 8.30 waktu Amrik Eastern Time ya. Indo ya biasa 7.30 ya saat sekarang ini. Itu core retail sales ya ada turun ya. Core retail sales-nya turun. Seperti biasa Kamis data gembel, initial jobless claim ya. Data gembel ada naik dikit. Yang sebelumnya 233.000, ini forecast estimasinya 236.000 ya, nggak banyak ini 3, mungkin sesuai forecast ini data gembel naik ya. Terus dia bebarengan juga ada Philadelphia Fed Manufacture turun, drop, wah dari 13,9% dia estimasinya, forecastnya 5,4, wah lumayan turun ini ya. Tapi yang dilihatnya nanti ini, kalau untuk retail sales, dia punya indeks retail salesnya ada kenaikan gitu. Yang sebelumnya 0% itu forecastnya 0,4% gitu. Sedangkan core-nya turun. Nah ini untuk core retail salesnya ya, tapi retail salesnya indeksnya naik 0,4%. Yang mana dia ambil itu nanti. Ini retail sales datanya biasa ngaruh untuk market saham ya. Mudah-mudahan ya karena ngefek ke dolar juga gitu. Mudah-mudahan ya kripto juga agak baik lah setelah malam ini. Ya, nggak tahu kita lihat pusing sekarang kalau lihat ini bandar stock market. Bandar sekarang omset nggak ada, dia cuma kejar ini yang dia sikat ini trader-trader gitu ya. Trader-trader apalagi yang left pakai left tinggi ini ya, kondisi begini hati-hati jadi santapan bandar ini ya. Untuk
untuk hari ini saya masih pantau saus yang nggak masuk, lihat dulu gitu, ya kan. Paling nggak saya lihat nanti ini keluar GDP dari UK, ya kan, gimana dia ininya. Nanti nggak lama lagi, jadi saya mau lihat dulu. Sebenarnya saya masih pengen short sih gitu, tapi tanggung ini posisi. Saya buat video agak hijau lah, hijau $5 something, $6 gitu. Ya lihatlah nanti, lihat dulu nanti. Agak ragu saya tunggu lihat keluar GDP, ada gerak gimana ya kan. Yang kalau lihat event malam ini, saya sih sebenarnya masih pengen sell, ambil posisi sell call, tapi lihat dulu kalau ada agak hijau tebal baru coba masuk, kalau enggak ya tunggu aja gitu ya. Terus tadi ada pertanyaan, tolong bahas gimana itu Perdana Menterinya nggak naik, udah nggak ini. Ya itu memang doa saya, banyak masyarakat Jepang juga nggak harap dia lagi gitu. Tapi saya rasa ada sesuatu hal yang paksa dia mundur juga dari ini pencalonan lagi di bulan depan gitu. Padahal bulan kemarin itu dia masih ambisi. Padahal support ratingnya itu udah anjlok kali dalam histori itu, terendah saya rasa. Biasanya perdana menteri yang lain sebelumnya ya kalau udah drop nggak separah dia aja udah biasanya udah mengundurkan diri. Ini nggak malu ya, dia sampai kelar di ini. Tapi untuk next electionnya di bulan September, bulan depan dia udah nggak calonkan diri. Mungkin saya rasa udah ada tekanan, suruh dia jangan maju lagi ya, karena bulan kemarin dia masih ambisi, dia bilang dia akan maju gitu. Kok tiba-tiba ngumumkan kemarin itu ya, ngumumkan dia nggak ini lagi. Saya yakin ada tekanan ya, tapi bagus sih. Saya pribadi banyaklah rakyat Jepang di sini udah nggak suka dengan dia ya, banyak ininya nggak bener ya, banyak hal yang negatif juga dia gitu. Cuma saya nggak mau bahas ke sana gitu kan. Yang jelasnya nggak bagus pemimpin ini gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah, saya berharap ada calon yang bagus. Tapi dari partai dia ya, dia itu kan dari partai LDP, Liberal Democrat Party, atau di sini Jepang bilang Jiminto gitu ya. Calonnya ada 6 gitu, termasuk salah satu mantan Perdana Menteri dulu, Koizumi, anaknya. Tapi anaknya nggak kayak bapaknya ini sekali, saya nggak ini. Dari 6 calon itu saya lihat cuma ada satu yang agak mending ya, bekas dulu waktu Perdana Menteri Abe, dia sebagai Menteri Pertahanan, namanya Kono. Itu yang saya lihat lebih agak oke dibandingkan 5 calon lainnya gitu. Itu dari partai dia. Tapi kalau dari partai yang lain, dulu kalau partai Minsto namanya itu ada dari ini, belakangan ini kurang perform mereka ini sekali gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah siapa yang dicalonkan. Belakangan berapa dekade ini sebenarnya Jepang krisis good leader juga. Mereka tidak, negara ini nggak kekurangan good leader, strong leader gitu ya. Yang ini, yang ada satu ya ini. Nah, begitu dia resign ini, ada satu orang kuat di belakang namanya Aso, semua tahu lah. Dia dulu sama Abe lebih ini. Jadi ada satu yang ambisius namanya Motegi, udah jumpain si Aso ini, mau minta dukungan kayaknya ya, buru-buru. Ya lihatlah nanti di bulan depan siapa yang ini.
Tapi saya sih berharap kondisi begini, saya berharap si Kono itu yang bisa. Dia orangnya smart, cuma sedikit agak kabar-kabarnya agak sedikit emosional, sifat ada sedikit diktator. Nggak tahu lah apa cuma rumor negatif yang dibangun atau apa. Tapi sebenarnya kondisi saat ini negara butuh cari pemimpin yang paham militer gitu dengan kondisi saat ini ya nggak tahu lah, kita lihat lah. Tapi overall untuk secara ekonomi lihat data hari ini yang keluar ya kan, GDP ada perbaikan untuk Jepang. Jadi buat kalian anak-anak Indo yang kerja Jepang masih santai lah, nggak usah takut. Negara ini sistemnya lebih terstruktur gitu ya. Walaupun ini paling ya kita harapkan ada pemimpin yang lebih bagus lah gitu. Itu sih. Nah sedikit ini buat kalau ada yang trade cruise hari ini, sebenarnya kalau mau trade cruise tadi data GDP keluar bagus, tapi yen masih agak lemah di 147. Tadi 147,4 nih 147,3 gitu ya. Seharusnya bisa trade yen menguat gitu ya. Saya rasa ntar malam gitu yen bisa mungkin nutup balik di 146,8 atau 146,9 bisa gitu ya. Kalau yang pengen trade course untuk yen bisa ambil dia. Yen menguat, saya rasa bisa menguat malam ini ya reaksinya. Saya rasa dia nggak akan melemah ke 148, enggak. Saya rasa dia akan menguat balik mungkin di 146,8, 146,9, lebih make sense gitu. Ya, itu sih pembahasan untuk hari ini. Nggak banyak ini, kita tunggu data yang keluar rilis. Semoga hari ini Kamisnya nggak seperti Kamis minggu lalu yang merah tebal ya. Mudah-mudahan ini merah tipis, terus Jumat bisa balik hijau lagi atau Sabtu ya. Itu harapan kita sih ya. Kalau saya lihat momentum dulu lah untuk hari ini, kripto nggak trade, saya tunggu kalau ada momentum, ada dapat ini target yang saya inginkan, saya masuk ambil posisi sell. Tapi kalau nggak ada ya udah biarkan ya. Semalam rezeki juga udah lumayan sih gitu, ada rezeki lah ya. Jadi begitu aja video pembahasan di hari Kamis hari ini ya. Seperti biasa malam Jumat, lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.